Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 34. Melanjutkan cerita sebelumnya. Lantai atas gedung Dewa Penyambutan. Kaisar Shizu bangkit dan menatap Fang Zi dengan tulus. Pemimpin istana Fang, tidak ada seorang pun di sini. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sejak bertahun-tahun yang lalu, ketika aku pertama kali melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Aku tahu kamu mungkin tidak menyukaiku, tapi itu tidak masalah. Aku percaya bahwa aku akan melihat cinta sejati dari waktu ke waktu. Jika aku menikah denganmu, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik dan tidak akan menyakitimu. Fang Zixi mendengar ini dan terdiam lama, bibir Zhu terbuka dengan ringan, dan suara indah berbunyi, "Terus terang, saya memang sakit dan butuh bantuan Anda. Dan aku tidak menyukaimu. Jika kamu bisa membantuku, setelah aku sembuh, kita akan membentuk aliansi selamanya. Bagaimana menurutmu?" Kaisar Shizu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tolong, aku akan membantumu, tapi maaf, aku sudah lama menyukaimu, dan aku benar-benar ingin kamu memberiku kesempatan dan biarkan aku menjagamu." Fang Zixi sudah lama mengharapkan pihak lain untuk mengatakan ini. Dia berkata, "Oke, saya bisa berjanji untuk menikah dengan Anda, tetapi ada dua syarat." Mendengar ini, mata Kaisar Agung Shizu menunjukkan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. "Kamu berkata?" Fang Zixi berkata, "Pertama, ayo bertunangan dulu. Kedua, jika Sekte Dewa Elysium benar-benar ingin melakukan sesuatu pada kuil Tianmen saya, kami akan menikah." Setelah mendengar ini, Kaisar Shizu berpikir diam-diam, maksudnya jelas bahwa dia ingin mengejutkan Sekte Elysium atas nama bertunangan denganku. Selama Sekte Elysium tidak melakukan apa-apa, maka aku tidak akan pernah bisa menikahinya. Ya, aku tidak bisa memaksanya terlalu ketat. Selama aku bertunangan, aku punya banyak cara untuk menjadikannya wanitaku. Pada titik ini, Kaisar Shizu berkata, "Tuan Istana Fang benar, saya tulus kepada Anda, semuanya tunduk pada pengaturan Anda. Juga apa yang kamu katakan itu normal. Dua syaratmu seharusnya bukan dua poin ini." "Ya," Fang Zixi berkata, "prasyarat untuk bertunangan adalah Anda harus membiarkan leluhur Shizu Anda memasuki makam Dewa Tuntian dan membantu saya menemukan rumput Dewa Matahari yang murni. Aku akan tinggal di sini sampai akhir makam Dewa Tuntian, dan ketika aku mendapatkan rumput Dewa Matahari yang murni, kita akan segera bertunangan dan memberi tahu dunia." Setelah mendengar ini, Kaisar Agung Shizu berkata, "Oke. Ini bukan masalah. Meskipun rumput Dewa Matahari murni digali setiap 80 juta tahun sekali, ia hanya akan bertahan 1 jam setiap kali digali, yang sangat sulit ditemukan, tapi aku akan menemukannya." "Kamu mengatakan syarat kedua?" Fang Zixi mengangguk dan berkata, "Setelah bertunangan, kamu tidak bisa menyentuhku tanpa izinku." "Tidak masalah." Kaisar Shizu berkata dengan tatapan tulus, "Jika aku menyukaimu, aku akan menghormatimu, dan aku akan melakukan hal yang sama tanpamu." "Terima kasih." Fang Zixi berkata, "Saya merasa sakit dan sedikit lelah. Saya meminta Kaisar untuk menyiapkan kamar tamu untuk saya istirahat. Ketika makam Dewa Tuntian dibuka, akan memanggil saya lagi." "Oke, tolong ikuti aku," kata Kaisar Shizu. Selanjutnya, Kaisar Shizu sangat rajin dan secara pribadi menyiapkan sebuah istana untuk Fang Zixi untuk tinggal sementara. Zulong dan Chu Xiaotian pertama-tama meninggalkan kota leluhur Shizu dan kembali ke kuil Tianmen untuk memimpin situasi keseluruhan. Keduanya tidak pergi untuk mencari Daokun dan kembali bersama. Bagaimanapun, Daokun punya kebebasan sendiri dan mencari Tan Yun di rumah putri ketujuh. Tan Yun, yang sedang menutup aula Fang Sheng, mendengar suara Guan Feng di luar aula. "Pengurus rumah tangga yang baik." Tan Yun menjawab dan meninggalkan aula Fang Sheng. Dia melangkah keluar dari pavilion, memandang Guan Feng dan bertanya, "Pengurus rumah tangga, siapa tamuku?" "Itu adalah Tuan Suci Daokun di kuil Tianmen," kata Guan Feng. "Apakah ada kabar dari Subing?" Tan Yun tampak bersemangat. "Pengurus rumah tangga, di mana dia?"
Tuan Daokun ada di halaman belakang tempat Dao Xing Dazun berada. Guan Feng berkata, dia memintamu untuk pergi dan menemukannya. Oke, terima kasih, pengurus rumah tangga. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi bayangan sisa dan dengan cepat datang ke halaman lain tempat tinggal Dao Xing Dazun. Dia menemukan bahwa Daokun dan Dao Xing Dazun sedang bermain catur. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan ruang itu seperti riak air. Setelah mengatur penghalang isolasi suara, dia buru-buru berkata, Tuan Suci, apakah ada kabar dari istri saya? Yuner, istrimu belum ada kabar dari mereka. Daokun bangkit dan berkata, oh, mata Tan Yun penuh dengan kehilangan yang tak ada habisnya. Yuner, jangan khawatir, ini hanya masalah berapa lama untuk menemukan istrimu dan mereka di wilayah Dewa Dongsu. Daokun menghibur. Yah, aku yakin aku bisa menemukan mereka, kata Tan Yun, mengerutkan kening. Ada apa denganmu ketika kamu datang ke istana? Apakah kamu mencari Tuan Dao Xingda? Tidak semuanya. Daokun menghela nafas, kali ini aku datang dengan Tuan Istana. Tuan Istana, bingung Tan Yun, ada apa dia datang ke istana? Ini tentang pernikahannya dengan Kaisar Sisu, kata Daokun. Apa, pernikahan? Tan Yun tertegun. Jangan salah, ada ratusan selir Kaisar Sisu. Bagaimana mungkin Tuan Istana setuju untuk menikah dengannya? Yuner, apakah menurutmu Tuan Istana bersedia? Dia juga dipaksa dan tidak berdaya. Daokun menghela nafas. Pemimpin istana, ada apa dengannya? Tan Yun sangat khawatir. Di dalam hatinya, Fang Zixi tidak hanya baik pada dirinya sendiri, tetapi juga teman baiknya. Oleh karena itu, Daokun memberitahu Tan Yun tentang api racun hati yang kuat dari Fang Zixi dan ambisi sekte Dewa Elysium. Tan Yun mendengar pidato itu dan berkata sambil berpikir, apakah kamu yakin bahwa Tuan Istana sama sekali tidak ingin menikah dengan Kaisar Sisu? Tentu, Daokun berkata dengan positif. Tan Yun menambahkan, sekarang mereka tidak akan bertunangan. Tidak, Daokun berkata, dalam perjalanan ke sini, Tuan Istana berkata bahwa dia tidak akan bertunangan sampai Kaisar Sisu mengirim seseorang untuk menemukan rumput dewa yang murni di makam Dewa Tuntian menyerahkannya kepada Tuan Istana. Selain itu, Tuan Istana akan tinggal di istana sampai pengalaman makam Dewa Tuntian selesai. Yuner, apakah kamu punya cara untuk membantu Tuan Istana? Tan Yun berkata, aku tidak akan pernah membiarkan Tuan Istana menikah dengan Kaisar Sisu. Kali ini, aku juga akan memasuki makam Dewa Tuntian untuk mencari rumput dewa yang murni. Itu keren. Daokun tersenyum dan bertanya, Yuner, terus terang, Tuan Istana tidak bahagia untuk waktu yang lama setelah dia tahu kamu sudah mati. Aku bisa melihat bahwa Tuan Istana benar-benar menganggapmu sebagai teman. Karena Tuan Istana ada di istana, kenapa kamu tidak pergi dan menemuinya? Tan Yun berpikir dan berkata, jangan sekarang. Belum terlambat untuk bertemu dengannya lagi setelah aku menemukan rumput dewa yang murni. Belakangan, Tan Yun dan Daokun banyak bicara. Ketika Daokun pergi, dia membalikkan tangan kanannya dan menawarkan sepucuk surat, tetapi dia melihat amplop itu indah dan catatannya tertulis dengan indah, untuk Tan Yun. Yuner, ini yang diminta Suaner untuk dibawa oleh lelaki tua itu kepadamu. Daokun melangkah maju dan menepuk bahu Tan Yun dengan kata-kata tulus, mengatakan. Ketika Bing Xuan mengetahui bahwa kamu sudah mati, dia patah hati dan mengeluarkan semua usahanya. Kamu harus bisa merasakan bagaimana dia memperlakukanmu. Juga, leluhur Bing Xuan adalah tuanku. Dia lahir di keluarga terkenal dan memiliki hati yang baik. Aku akan menjagamu dengan baik, Pak Tua. Jangan biarkan dia merendahkanmu. Setelah Daokun berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal pada Dao Xing dan pergi. Tan Yun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan kalimat Daokun terus keluar dari benaknya. Bing Xuan patah hati saat mengetahui bahwa kamu sudah mati, dan semua usahanya dimuntahkan. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan senyum Sin Bing Xuan. Dia berpikir di posisi lain. Jika dia mengetahui bahwa Bing Xuan telah pergi, dia akan merasa sakit hati. Memikirkan istri dan tunangannya yang hilang, Tan Yun menghela nafas, yang hanya bisa menekan hati Sin Bing Xuan. Kemudian, Tan Yun membuka surat itu. Tidak terlalu banyak kata di dalamnya, hanya 2 kalimat pendek. Pikirkan jalan raja sepanjang jalan.
Saya harap Anda baik-baik saja, Bingsuan. Dua kalimat pendek itu menceritakan pikiran dan berkah Sin Bingsuan kepada Tan Yun. Sambil tersenyum, Tan Yun dengan lembut melipat surat itu ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam cincin leluhurnya. Tan Yun mengira akan ada 1 tahun lagi sebelum pengalaman makam dewa dimulai. Dia menahan kegembiraannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dao Xing, dia kembali ke paviliun tempat dia tinggal lagi dan memasuki aula Fang Sheng untuk berlatih. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu, dan besok adalah hari dibukanya makam Dewa Tuntian. Baru kemarin, Yu Yunxi dipromosikan menjadi tingkat 3 ranah Kaisar Suci Leluhur. Selama 30.000 tahun di luar, Yu Yunxi tidak hanya meningkatkan ranahnya di aula leluhur ruang dan waktu, tetapi juga mempraktikkan keterampilan kuat yang tidak ingin dia latih di masa lalu. Dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh 9 orang kuat di ranah suci leluhur. Mengenakan jubah putih dan pakaian pria, Yu Yunxi berjalan keluar dari aula dengan senyum dan datang ke kediaman pengurus rumah tangga Guan Feng. "Nenek, aku ingin bertanya padamu." Yu Yunxi tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pipinya merah dan sangat pemalu. "Tanyakan saja," Guan Feng berkata dengan ramah. "Pengasuh, kamu," Yu Yunxi berkata, "apa menurutmu aku terlihat bagus sekarang, atau menurutmu aku terlihat bagus dengan rok?" "Putri ketujuh, apa yang kamu katakan?" Guan Feng tertegun. "Ya, hanya terpana. Ada tampilan yang luar biasa di matanya." Yu Yunxi dibesarkan olehnya. Dia tahu bahwa Yu Yunxi tidak menyukai pakaian wanita sejak dia masih kecil. Karena itu, dia tidak mengenakan rok panjang, perhiasan, dan hiasan rambut. Dia juga menyebutkan berkali-kali bahwa Yu Yunxi harus terlihat seperti seorang putri, tetapi Yu Yunxi menolak. Dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini, Yu Yunxi akan berinisiatif untuk menanyakan untuk pertama kalinya apakah dia akan lebih cantik dengan pakaian wanita. "Maku hanya bertanya, apakah kamu membuat keributan seperti itu?" Yu Yunxi meraih lengan Guan Feng dan berkata dengan genit, "Katakan saja padaku. Akankah orang menjadi lebih cantik jika mereka berpura-pura menjadi putri mereka?" "Tentu saja," Guan Feng berkata sambil tersenyum, "putriku cantik alami dan kecantikannya tak tertandingi. Kamu hanyalah pakaian pria, jadi kamu dikenal sebagai dinasti leluhur Sisu. Jika kamu tidak diam, bisakah kamu menemaniku keluar dari istana untuk membeli beberapa barang?" Tan Yun yang sedang menutup pintu tiba-tiba mendengar suara Yu Yunxi di luar aula. "Oke, Yunxi, aku akan keluar sekarang." Tan Yun menjawab, bangkit dan berjalan keluar dari aula Fang Sheng. Setelah mengumpulkan menara Fang Sheng ke cincin, dia berjalan keluar dari paviliun sambil tersenyum. Seluruh orang tercengang. Tapi di depannya berdiri seorang gadis berusia sekitar 28 tahun. Gadis itu mengenakan rok putih, dan fitur wajahnya yang indah menggambarkan wajah yang tak tertandingi. Dia tinggi, dengan leher angsa seperti batu giok, ramping dan lembut. Jika pundaknya dipotong, kulitnya seperti salju, pinggangnya dibungkus, dan dia memegangnya. Pergelangan tangannya yang cerah, tangan giok, dan sepasang kaki yang indah semuanya memancarkan keindahan yang menyesakkan. Cantik, sangat cantik. Tan Yun tidak memiliki angan-angan, tapi untuk bersikap adil, gadis rok putih di depannya benar-benar cantik. Ketika dia menemukan bahwa dia terpesona oleh Tan Yun, Yu Yunxi tersenyum dan bertanya dengan lembut. Setelah tarian yang indah, dia memandang Tan Yun, "Indah, bukan?" "Yah." Tan Yun menjadi tenang dan berkata dengan kekaguman yang tulus, "Aku tidak menyangka kamu begitu memesona dengan pakaian putrimu. Yunxi, kamu sangat cantik." "Tentu saja, puteriku adalah si Zhu Zuhao." Ketika Kili memikirkan kematian putra angkatnya si Mencong, tenda dingin di matanya yang keruh pun berakhir. "Pengurus rumah tangga saya bermimpi membunuhnya, tetapi tidak sekarang."